我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan bagikan video ini ke kawan-kawan. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang memperhatikan keributan yang terjadi di alam pil. Xiaoyan bergumam, orang tersebut mungkin tampak gegabah tetapi ia sangatlah jeli. Ia bisa mengatakan bahwa tempat ini memiliki ground Rehmania glutinosa dan kemungkinan besar karena ia telah mengenal piton kuning tanah tersebut. Bahan obat ground Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun hanya seukuran kepalan tangan. Selain itu, bahan obat tersebut adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak disangka bahwa ground Rehmania glutinosa dalam alam pil ini telah berkembang sedemikian rupa. Hal itu benar-benar telah mengejutkan, dan benda ini kemungkinan telah berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, kemungkinan besar akan menarik banyak pasang mata. Sementara itu, di sisi lain, kegembiraan liar melintas di mata pria besar ketika ia melihat ukuran dari ground Rehmania glutinosa tersebut. Ia segera meraih dan menariknya keluar. Setelah itu, ia pun membuka mulutnya menjadi senyuman. Tatapannya pun menyapu orang-orang yang ada di sekelilingnya hingga akhirnya ia berteriak meminta semua orang untuk pergi, atau jika tidak maka mereka akan mati. Mendengar teriakan tersebut, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya para alkemis yang tersisa pun memutuskan untuk mundur. Meskipun ground Rehmania glutinosa ini sangat langka, namun tidak akan berguna jika akhirnya mereka akan mati. Setelah semua orang pergi, si pria pun hendak memasukkan bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya hingga akhirnya kekuatan hisap tiba-tiba muncul merebut benda tersebut. Ia pun segera menoleh ke arah sumber kekuatan hisap dan bertanya siapakah orang yang berani merebut benda tersebut dari dirinya. Ekspresi pria tersebut pun seketika berubah setelah melihat Xiaoyan yang berdiri tetap di udara tanpa dukungan sayap. Si pria jelas mengerti makhluk seperti apakah yang bisa bertahan lama di udara. Ini berarti bahwa pemuda tersebut setidaknya adalah seorang elit dozong. Seorang ahli di tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh pria besar tersebut. Pria besar tersebut pun dengan marah menatap ke arah Xiaoyan, namun ia tidak berani berkata apapun. Tak lama ia pun tanpa daya memutuskan untuk pergi dan melesat kabur bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan riak apapun saat ia melihat pria besar tersebut telah pergi. Akhirnya Xiaoyan pun segera menempatkan bahan obat tersebut ke dalam cincin penyimpanannya hingga akhirnya ia pun menghilang ke kejauhan. Tubuh Xiaoyan perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah dan matanya mengandung beberapa antisi sapi saat ia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun Rehmania glutinosa tanah berusia 1000 tahun sangat berharga, namun itu tidak cukup besar untuk membuat Xiaoyan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar menarik bagi Xiaoyan adalah sesuatu yang terletak lebih dalam di bawah tanah. Berdasarkan apa yang dicatat di dalam buku kuno, jika ground Rehmania glutinosa mampu tumbuh jauh melampaui usia 1 abad, hal itu berarti bahwa yang memelihara pertumbuhannya pasti bukanlah kekuatan tanah, melainkan adalah objek spiritual alami lainnya. Berdasarkan hal itu, Xiaoyan pun menyadari pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan hisap seketika melonjak keluar dan sejumlah besar tanah bergegas naik. Di bawah kekuatan hisap yang Xiaoyan keluarkan, lubang itu pun menjadi semakin dalam, namun objek spiritual yang diharapkan Xiaoyan tidak kunjung muncul. Setelah agak cukup lama, kegembiraan pun seketika melintas di mata Xiaoyan ketika ia menggenggam sebongkah tanah. Xiaoyan menyadari bahwa memang ada sesuatu yang membantu ground Rehmania glutinosa ini untuk tumbuh. Akhirnya Xiaoyan pun segera meloncat masuk ke dalam lubang dengan api hijau giok yang melapisi tubuhnya. Cahaya api hijau giok pun dengan lembut menerangi lubang itu sampai akhirnya Xiaoyan pun berhasil mendarat di dalam. Xiaoyan pun segera melirik ke sekelilingnya dan menyadari bahwa di sana terdapat batu giok yang sangat putih seputih salju. Core Mother Jade adalah permata misterius yang terbentuk dari pembentukan kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, Core Mother Jade ini adalah harta yang sulit sekali ditemukan oleh seorang ahli, bahkan dengan sejumlah besar uang. Jika seseorang menggunakan kursi yang terbuat dari Core Mother Jade ketika seorang melatih atau menyempurnakan pil, hal itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang.
Dengan hal ini, kemungkinan terjadinya gangguan akibat energi liar dalam proses pelatihan pada dasarnya tidak akan ada. Efek semacam ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiaoyan ketika ia mencari Green Lotus Core Flame. Jika seseorang mendiskusikan untuk membandingkan perbedaannya, maka Core Mother Jade ini bahkan lebih baik daripada kursi tersebut. Kegembiraan pun seketika melintas di mata Xiaoyan dan ia bergumam bahwa ini memanglah harta karun. Xiaoyan pun segera mengangkat batu giok dan terkejut setelah menyadari bahwa ukurannya memiliki panjang 1,5 meter dengan lebar sepanjang lengan. Senyum pun muncul di wajah Xiaoyan hingga akhirnya ia pun segera menarik lengannya dan menemukan bahwa tangannya ditutupi dengan cairan giok kental. Xiaoyan pun terkejut dan bergumam apakah interior Core Mother Jade ini sudah membentuk Core Soul Marrow. Apa yang disebut dengan Core Soul Marrow ini bahkan lebih langka jika dibandingkan dengan Core Mother Jade itu sendiri. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak di mata Xiaoyan hingga akhirnya api giok hijau di tangan Xiaoyan dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi pedang api tipis. Setelah itu, pedang api pun segera memotong permukaan Core Mother Jade dengan kecepatan seperti kilat. Tak berselang lama, sepotong batu giok pun segera mengeluarkan lubang seukuran biji kenari dan gelombang kabut putih pucat samar-samar melembes keluar dari lubang. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan segera merasakan ketenangan yang menyenangkan muncul jauh dari dalam jiwanya. Kegembiraan pun seketika semakin melonjak setelah lubang telah terbentuk seukuran kepala dan Xiaoyan dapat melihat cairan berwarna putih di dalam lubang batu giok. Xiaoyan pun bergumam bahwa memang ini adalah sumsum jiwa inti. Core Soul Marrow adalah sejenis harta yang sangat unik. Terlebih lagi, benda ini sangat menarik bagi para alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Hal tersebut benar-benar sangat berguna bagi Xiaoyan untuk saat ini. Dengan hal itu, kepercayaan diri Xiaoyan untuk menerobos ke Soul State segera naik 50%. Akhirnya Xiaoyan pun segera memasukkan semua barang berharga yang telah ia temukan ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan pun segera melesat keluar dan berdiri di samping lubang, kemudian melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya segera mengisi kembali ke dalam lubang. Tepat ketika Xiaoyan hendak berbalik, tiba-tiba suara tawa pun terdengar dengan suara yang berkata siapapun yang memiliki harta karun alam harus mendapatkan bagian darinya. Hal ini benar-benar bertentangan dengan Xiaoyan yang menyimpan semuanya sendirian. Xiaoyan pun segera menoleh dan menatap sesepuh berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Tetua berbaju kuning pun segera tertawa kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Huang Yi. Ia tahu bahwa Xiaoyan juga seorang elit dozong dan oleh karena itu ia tidak bermaksud untuk merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari Core Soul Marrow dan ia akan mengizinkan Xiaoyan untuk pergi. Tetua berpakaian kuning bisa merasakan aura Xiaoyan yang hanya memiliki kekuatan dozong bintang 4. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya takut karena ia merupakan seorang elit dozong bintang 7. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah mendengar perkataan dari tetua berpakaian kuning. Setelah itu, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ia belum pernah mendengar nama tetua tersebut. Xiaoyan pun lanjut meledek, "Lau sok kapsop, kenal kagak main minta-minta aja." Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah sedingin es hingga akhirnya ia pun melambaikan tangannya dan seketika Earth Demon Puppet pun muncul. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi tersebut pun berubah drastis begitu ia melihat Earth Demon Puppet yang baru saja muncul. Ia pun tanpa sadar bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar membawa boneka yang begitu kuat bersamanya. Ekspresi dari Huang Yi pun seketika benar-benar berubah hingga akhirnya kakinya buru-buru melangkah di udara kosong dan melesat ke arah Earth Demon Puppet. Kecepatan dari Huang Yi benar-benar sangat cepat, namun disayangkan kecepatan dari Earth Demon Puppet memiliki level yang lebih tinggi. Tak lama benturan pun segera terjadi dengan kedua tinju yang saling beradu antara Earth Demon Puppet dengan Huang Yi. Wajah Huang Yi pun berubah muram hingga akhirnya doki merah menyala tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi kuali ketika ia mengeluarkan teknik mengubah langit menutupi kuali. Setelah itu Huang Yi pun segera menempatkan lengannya di atas kuali dan seketika api melonjak menghantam ke arah Earth Demon Puppet. Pukulan pun kembali dilesatkan oleh Earth Demon Puppet hingga akhirnya berhasil menembus api yang dilesatkan oleh Huang Yi hingga akhirnya menghantam kuali. Earth Demon Puppet saat ini mampu melawan bintang 9 dozong sementara Huang Yi hanya dozong bintang 7. Secara alami ia bukanlah tandingan Earth Demon Puppet dalam bentrokan langsung seperti itu. Shock pun seketika melonjak di dalam hati Huang Yi ketika ia mundur beberapa langkah dengan menyedihkan.
Ia benar-benar mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan Erdemon Puppet setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Huang Yi pun segera menstabilkan tubuhnya dan melihat Erdemon Puppet yang menerkam kembali ke arahnya. Kilatan seketika melintas di matanya hingga akhirnya ia pun buru-buru berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia telah salah dalam hal tersebut. Oleh karena itu ia akan pergi sekarang dan semua Corsoul Marrow akan menjadi milik Xiaoyan. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya, namun ia tiba-tiba menyadari bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang. Ia pun sedikit terkejut saat melihat hal tersebut dan bergumam bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ketika ia baru saja akan bergerak, tiba-tiba angin menakutkan pun muncul di belakangnya. Setelah itu dengan keras menghantam punggungnya. Serangan diam-diam dan tiba-tiba ini menyebabkan hati Huang Yi merasa terkejut. Ia pun dengan paksa membalikkan tubuhnya dan buru-buru melambaikan tangannya. Ledakan pun terjadi ketika tinju mereka bertabrakan dengan keras sesaat kemudian. Namun ketika benturan terjadi, tinju yang dilesatkan oleh Huang Yi pun tidak mampu menahan serangan telapak tangan dari Xiaoyan. Seketika telapak tangan Xiaoyan pun dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara yang seperti kilat. Seteguk darah pun segera keluar dengan tubuh Huang Yi yang terpental hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi pun segera menstabilkan tubuhnya dan ia pun segera memuntahkan seteguk darah lagi sebelum akhirnya bisa melihat ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, sosok Xiaoyan pun perlahan muncul di tempat ia berdiri sebelumnya dengan mata yang ganas. Huang Yi pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat kejam. Namun ia tidak akan membiarkan Xiaoyan hidup karena kedua temannya juga telah memasuki alam pil. Mereka akan segera membantu Huang Yi untuk membalaskan dendam. Setelah itu, Huang Yi pun kembali memuntahkan seteguk darah sebelum akhirnya ia menjentikan jarinya dan darah segera bergegas meluncur ke langit. Xiaoyan sedikit terkejut hingga akhirnya ia berkata bahwa ia akan melakukan hal yang sama kepada teman-teman dari Huang Yi. Mendengar hal tersebut, Huang Yi pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar cukup berani. Saat ini, apakah Xiaoyan berani menyebutkan namanya dan biarkan ia mengetahui siapakah orang yang telah mengalahkan dirinya? Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar pertanyaan tersebut hingga akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia bernama Xiaoyan. Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang awalnya terdistorsi berubah menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali ia dengar ketika ia memasuki wilayah pil, karena hari di mana ia memasuki wilayah pil secara kebetulan adalah hari di mana Xiaoyan dan lembah sungai es telah bertarung. Huang Yi pun bergumam bahwa ia benar-benar sial mengapa bertemu dengan orang yang begitu galak setelah baru saja memasuki tempat tersebut. Bersama dengan pemikiran yang baru saja muncul, tiba-tiba ruang di sekitarnya pun melepaskan kekuatan hisap dan menyedot tubuh Huang Yi. Xiaoyan dengan jelas melihat ekspresi penyesalan di wajah orang tua tersebut saat sebelum ia menghilang. Setelah melihat sosok Huang Yi yang menghilang, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan mengembalikan Erdemon Puppet ke dalam storage ring miliknya. Xiaoyan pun bergumam bahwa alam pil ini mungkin bagus, tetapi seseorang hanya bisa tetap berada di dalam untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan harus segera mendapatkan 3 harta alam yang ada pada daftar obat yang telah diberikan. Jika Xiaoyan akhirnya menunda permasalahan pil gathering, maka Xiaoyan akan kehilangan lebih banyak daripada yang ia dapatkan. Setelah itu, Xiaoyan pun sekali lagi mengeluarkan peta di dalam cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati mempelajarinya sebelum menentukan posisi saat ini. Xiaoyan bergumam bahwa lokasi dari ketiga item ini harusnya berada di 3 lingkaran merah yang digambarkan di dalam peta. Saat ini Xiaoyan hanya bisa menuju ke sana dan melihat apakah yang akan ia dapatkan di sana. Setelah Xiaoyan membuat keputusan, tubuhnya pun seketika melayang tinggi. Setelah itu mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah tersebut berada. Tubuhnya pun seketika bergerak dan ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat pergi. Target pertama Xiaoyan adalah pegunungan 10.000 obat dan pegunungan ini adalah salah satu dari 3 daerah yang dilingkari merah. Meskipun ia tidak tahu apakah barang yang dibutuhkan ada di sini atau tidak, namun Xiaoyan tetap harus melakukan perjalanan ke sana. Xiaoyan banyak bertemu dengan orang-orang di sepanjang jalan, namun ia tidak berinisiatif untuk menyerang orang-orang tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai hingga akhirnya ia turun dan melihat banyaknya tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang terlihat sebagian di antara tenda-tenda tersebut. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah semua orang ini merupakan pesaing dari pil gathering. Xiaoyan pun terus berjalan sambil bertanya-tanya mengapa begitu banyak pesaing yang berkumpul di sini. Tak lama terdengar sebuah suara yang berkata seharusnya lingkaran merah yang ada di peta mereka semua menunjukkan lokasi ini. Interior pegunungan 10.000 obat memang memiliki item dalam daftar tugas mereka.
Namun mereka juga harusnya menyadari bahwa barang-barang di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat mereka ambil hanya karena mereka menginginkannya. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sumber suara dan terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah Song King. Xiaoyan pun bertanya-tanya mengapakah ia ada di sini. Xiaoyan pun berpikir jika Song King berada di sini maka kemungkinan besar Cao Ying juga ada di sini. Xiaoyan pun segera melirik ke arah lain dan benar saja Xiaoyan menemukan keberadaan dari Cao Ying. Xiaoyan pun berpikir sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena tempat ini adalah pegunungan 10.000 obat. Setelah itu Xiaoyan pun segera fokus mendengar Song King yang mulai berbicara. Berdasarkan apa yang ia ketahui, ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan 10.000 obat. Terlebih lagi, orang yang memimpin binatang ajaib ini adalah binatang pamungkas yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Di antara mereka termasuk banyak item pada daftar tugas yang mereka butuhkan. Selain itu, di bawah dari binatang buas tersebut banyak binatang ajaib yang juga sangat kuat. Jika mereka bertindak sendiri-sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali jika mereka telah mencapai kelas Dozun. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka semua untuk sementara bekerja sama satu dengan yang lainnya dan berurusan dengan binatang buas tersebut. Setelah mereka mengalahkannya, maka binatang ajaib yang tersisa akan berhamburan. Ia mengetahui apa yang semua orang khawatirkan saat ini di dalam benak masing-masing. Oleh karena itu, mereka bisa membuat kesepakatan sebelum mereka menghabisi binatang buas tersebut. Ketika bekerja sama, mereka tidak boleh menyerang rekannya masing-masing dan siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani dengan upaya gabungan dari sisanya. Orang-orang yang hadir pun saling bertatapan, kemudian mereka merenung sejenak sebelum akhirnya menyatakan persetujuan mereka. Di sisi lain, setelah mendapatkan informasi, Xiaoyan pun segera mengangguk kemudian berniat untuk segera pergi. Baru saja ia akan berbalik, tiba-tiba suara angin kencang pun bergema dari kejauhan. Matanya melihat ke atas dan ia bisa melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian putih yang diingat baik oleh Xiaoyan dengan kipas logam berwarna ungu pucat di tangannya. Mata Xiaoyan pun langsung menyipit saat ia memelototi orang tersebut dengan sudut mulut yang terangkat menjadi senyum dingin dan ia pun berkata bahwa akhirnya mereka bertemu lagi. Xiaoyan melihat dua orang tua di belakang Chen Xian dan Xiaoyan tidak asing dengan orang tua tersebut. Mereka adalah penjaga Chen Xian yang Xiaoyan temui ketika mereka di pameran dagang alkemis. Seketika Xiaoyan pun menyadari bahwa dua orang tua ini juga seorang alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut karena ia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil. Selain itu, kekuatan keduanya juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Huang Yi. Kemungkinan mereka memiliki kekuatan di bintang 9 Dozong dan mereka akan agak merepotkan untuk dihadapi. Tak lama ketika Xiaoyan merenung, tiba-tiba Chen Xian pun datang menghampiri dan berkata sepertinya keberuntungan Xiaoyan sangat buruk. Sementara itu, mata Xiaoyan tetap tenang saat ia melihat senyum sinis dari Chen Xian. Setelah itu, ia melirik dua lelaki tua yang mengikutinya di belakang kemudian tersenyum dan bertanya apakah ini pendukung dari Chen Xian. Chen Xian pun dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu kemudian berkata apakah menurut Xiaoyan ini masih tidak cukup. Xiaoyan pun perlahan mengangguk kemudian berkata jika dipikirkan kembali menurut Xiaoyan ini sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin dan senyum ganas melintas di wajah dua lelaki tua di belakangnya. Perubahan tak terduga tersebut segera menarik perhatian orang-orang yang berada di bukit, namun mereka tidak ada yang melangkah untuk maju mengulurkan tangan. Sebaliknya semua orang mundur ke kejauhan karena takut mereka akan ditarik masuk ke dalam permasalahan. Tak lama Chen Xian pun melambaikan kipas di tangannya ke arah Xiaoyan dan meminta kedua orang tua yang ada di belakangnya untuk membunuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu doki kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka dengan tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar mereka agak tertekan. Xiaoyan pun menyipitkan lengannya hingga akhirnya api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. Tepat ketika keduanya hendak melakukan serangan, tiba-tiba sebuah tawa terdengar yang dilanjutkan dengan perkataan jadi itu adalah saudara Chen Xian. Semua orang pun segera melirik ke arah sumber suara dan melihat Song King dan Cao Ying yang perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song King dan jelas keduanya akrab satu sama lain. Ia pun segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa tidak terduga ia bisa bertemu dengan saudara Song di sini. Song King pun tersenyum, kemudian matanya beralih ke arah Xiaoyan yang berada di samping dan tampaknya ada konflik antara Chen Xian dengan Xiaoyan.
Sementara itu Cao Ying menatap ke arah Xiaoyan kemudian bertanya apakah ada permusuhan di antara mereka berdua. Chen Xian yang tidak berani meremehkan Cao Ying pun segera berkata bahwa ia memiliki dendam dengan orang tersebut. Cao Ying pun segera berjalan menuju ke arah Xiaoyan kemudian berkata mengapa ia membentuk permusuhan di semua tempat. Menanggapi hal itu Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Ekspresi Chen Xian pun seketika berubah dingin setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Setelah itu Cao Ying pun segera melambaikan tangannya kemudian berkata karena mereka semua telah datang ke sini, kemungkinan besar mereka datang karena item tugas di pegunungan 10.000 obat. Tempat ini benar-benar tidak bagus, meskipun kemampuan mereka cukup hebat, mustahil baginya untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit di tingkat Douzun. Oleh karena itu ia menyarankan agar mereka semua untuk sementara mengesampingkan dendam yang ada. Yang terbaik saat ini adalah bergandengan tangan dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan permasalahan pegunungan 10.000 obat. Menanggapi hal itu Song King pun tersenyum kemudian berkata apa yang dikatakan oleh Cao Ying memang benar. Saat ini tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka masing-masing. Pada saat itu, maka mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam kompetisi. Chen Xian mengerutkan keningnya sedikit setelah mendengar perkataan tersebut. Namun ia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song King hingga akhirnya ia pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memelototi Xiaoyan dengan kejam. Ia pun segera berkata bahwa kali ini ia akan melepaskan Xiaoyan karena adanya Nona Cao Ying. Namun Xiaoyan harus berdoa untuk diri sendiri begitu mereka meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun hanya melirik ke arah Chen Xian karena ia terlalu malas untuk berhubungan dengannya. Menanggapi hal tersebut Song King pun tersenyum kemudian berkata bahwa saudara Chen Xian benar-benar murah hati. Setelah itu tatapan Song King pun beralih ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa saat ini mereka juga membutuhkan bantuan. Karena mereka saling kenal maka Xiaoyan harus mengikuti mereka. Ketika mereka bisa mengalahkan binatang buas tersebut, maka Xiaoyan akan mendapatkan sesuatu. Xiaoyan dengan jelas menyadari bahwa kata-kata tersebut mengandung ejekan kepadanya. Xiaoyan pun segera berkata untuk melupakan semua hal itu. Xiaoyan tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Song King pun terkejut ketika Xiaoyan benar-benar menolaknya. Wajahnya pun seketika cengok dan tak menduga bahwa Xiaoyan tidak akan memberinya wajah sedikit pun. Song King pun tanpa sadar berteriak kepada Xiaoyan dan berkata bahwa ia melakukan ini untuk kebaikannya. Apakah Xiaoyan berpikir bahwa ia bisa membunuh binatang buas itu sendirian? Cao Ying di sampingnya juga terkejut dengan keputusan Xiaoyan. Alisnya seketika menjadi vertikal dan berpikir bahwa orang ini tampaknya sangat berbeda dari orang biasanya. Di sisi lain, ekspresi seram pun melintas di mata Chen Xian hingga akhirnya ia pun berkata kepada Song King. Ia sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi seorang seperti itu wajah apapun. Song King telah memikirkannya, namun ia tidak menghargainya. Dari apa yang ia lihat, seharusnya mereka segera menyerang dan menghabisi orang ini. Ekspresi ganas melintas di wajah Song King ketika ia mendengar kata-kata dari Chen Xian. Ia pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk membuat Chen Xian menjadi sangat senang. Chen Xian pun segera mengangkat dagunya ke arah kedua tetua hingga akhirnya mereka pun segera melesat ke arah Xiaoyan. Serangan mendadak kedua lelaki tua itu telah melampaui harapan banyak orang. Mereka berdua pun telah tepat berada di hadapan Xiaoyan dengan angin tajam di tangan mereka yang seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam menebas ke arah leher Xiaoyan. Serangan pun tepat mengenai leher Xiaoyan, namun darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika pisau di tangan mereka mendarat. Tangan keduanya menembus tubuh Xiaoyan, namun pada saat yang sama punggung Xiaoyan perlahan memudar. Ekspresi kedua lelaki tua pun seketika berubah setelah melihat after image yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Keduanya pun segera menoleh ke arah Chen Xian dan berteriak agar pemimpin sekte muda junior hati-hati. Wajah Chen Xian dan Song King pun berubah saat mereka mendengar teriakan tersebut. Kaki Chen Xian pun segera menginjak tanah untuk pergi, namun tiba-tiba ruang di belakangnya pun terdistorsi dan sosoknya segera mundur. Sosok buram muncul dari ruang yang terdistorsi dengan api hijau giok melilit tinju di sosok tersebut. Tinju pun semakin mendekat ke punggung Chen Xian hingga akhirnya ia pun dengan paksa membalik tubuhnya. Ia segera menghempaskan kipas logam hingga akhirnya beradu dengan tinju api yang tiba-tiba dan mendarat dengan keras di kipas logam. Kekuatan tersebut diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tapi tinju Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan. Ledakan pun seketika terjadi setelah kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum dengan keras menyerang dada Chen Xian.
Tubuhnya pun seketika melesat ke belakang dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Chen Xian pun segera menstabilkan tubuhnya dengan cara yang susah payah. Wajahnya saat ini benar-benar pucat hingga akhirnya ia pun dengan paksa mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat ia berdiri sebelumnya. Ia pun seketika terkejut setelah melihat sosok Xiaoyan yang perlahan muncul dari tempat tersebut. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit pun tercengang. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan muntah darah dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengira bahwa Xiaoyan tidak berlari secepat mungkin dalam menghadapi barisan kuat Chen Xian ini. Ia malah berani melakukan tipuan dengan menghindari kedua tetua dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah dengan jelas menyaksikan situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan ia akan dibunuh oleh Xiaoyan. Beberapa kejutan melonjak di wajah Song King yang tidak jauh dari sana. Pemahamannya tentang Xiaoyan terbatas hanya pada beberapa rumor yang ia dengar. Selain itu, hal yang paling sering ia dengar adalah ujian 5 klan besar di kota Pil Suci. Meskipun kinerja Xiaoyan selama tes cukup baik, namun hal itu tidak cukup untuk membuatnya merasa shock. Selain itu, kekuatan Xiaoyan hanya sekitar Dozong bintang 4 dan kekuatannya sama dengan Chen Xian. Namun Song King tidak mengira bahwa Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Di sisi lain, mata cantik Cao Ying berisi kilatan aneh saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan mampu bertarung bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Cao Ying pun menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa tidak heran Xiaoyan berani menantang lembah sungai es pada saat itu. Sementara itu, ia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian dan ia juga sadar bahwa kata-kata Song King akan memiliki efek sebaliknya kepada Xiaoyan. Meskipun ia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan, namun ia sadar bahwa kebanggaan hatinya tidak akan hilang dari Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, kedua tetua akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Xiaoyan. Mereka pun berteriak dengan marah hingga akhirnya mereka pun segera bergerak dan muncul di belakang Chen Xian. Salah seorang tetua pun berkata bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Sementara itu, Chen Xian yang benar-benar pucat segera meminta kedua tetua untuk segera membunuh Xiaoyan. Kedua tetua pun saling memandang ketika ia mendengar perintah tersebut, namun hanya salah satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya bahkan membuat mereka berdua takut. Jika Xiaoyan menyelinap pergi lagi, kemungkinan besar Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Bocah ini bukanlah orang biasa, meskipun kekuatan di permukaannya hanya seperti Dozong bintang 4, namun ia sedikit sulit untuk dihadapi. Pria tua yang melangkah maju pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia telah menyinggung pemimpin sekte junior dan hal ini setara dengan menyinggung sekte Suan yang mendalam. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata lebih baik perkataan tersebut diucapkan kepada ketua sekte juniornya. Karena selama ini ialah yang telah menyinggung orang lain. Dengan hanya mengandalkan pria tua sendirian, maka ia tidak akan bisa menghentikan Xiaoyan. Chen Xian yang berada tidak jauh dari sana segera berteriak kepada seseorang yang bernama Tetua Bai mengapa ia tidak membunuh bajingan ini. Setelah mendengar teriakan dari Chen Xian, orang tua tersebut pun segera mengepalkan tangannya dan pedang besar segera muncul. Kakinya segera menekan tanah dengan tubuh yang tampak seperti burung saat melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat ia melihat serangan tajam lelaki tua tersebut. Cahaya perak pun melintas di bawah kakinya dan tubuh Xiaoyan segera bergetar sebelum akhirnya ia pun segera menghilang dengan cara yang aneh. Sosok Xiaoyan pun tiba-tiba muncul tidak jauh dari pria tua tersebut dengan pedang besar yang sudah berada di tangannya. Pedang berat tersebut pun membawa angin panas yang luar biasa kuat saat berayun ke arah kepala lelaki tua tersebut. Orang tua tersebut pun segera mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan doki di dalam tubuhnya segera melonjak keluar. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun segera membuat segel dari tangannya ketika ia mengeluarkan teknik Skyfire Tree Mysterious Change perubahan tahap pertama. Doki pun seketika melonjak dari tubuh Xiaoyan bersamaan dengan aura yang benar-benar berubah menjadi lebih kuat. Doki pun seketika melonjak dari tubuh Xiaoyan menyebabkan auranya juga seketika meningkat. Kekuatan yang terkandung dalam pedang besarnya pun seketika meningkat. Akhirnya pedang besar Xiaoyan pun segera melesat dan bertabrakan dengan bilah yang dibuat oleh pria tua yang saat ini sedang tercengang. Seketika angin menakutkan pun menyapu dalam bentuk melingkar seperti badai dengan mereka berdua yang menjadi titik fokusnya. Sebuah retakan kecil tiba-tiba muncul di dalam badai membuat ekspresi lelaki tua pun berubah drastis pada saat ini. Matanya segera menyipit setelah menyadari bahwa retakan yang ada di dalam bilah menjadi lebih besar. Ia pun bertanya-tanya bagaimana kekuatan bocah ini melonjak begitu cepat.
Tak lama ledakan pun terjadi membuat si pria terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali lelaki tua bermagabai tersebut untuk mundur. Xiaoyan tidak ragu-ragu saat jari kakinya menekan tanah. Setelah itu ia pun berubah menjadi badai liar yang menyapu ke arah Chen Xian tidak jauh dari sana. Menyadari hal tersebut, tetua lainnya segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Pria tua yang melindungi Chen Xian benar-benar mengungkapkan ekspresi terkejut saat ia berteriak marah. Namun baru saja teriakannya terdengar, tiba-tiba sosok perak muncul di hadapannya sebelum ia bisa menghentikan Xiaoyan dari menyerang ke arah Chen Xian. Sementara itu wajah Chen Xian pun akhirnya berubah sedikit setelah melihat tetua ini ditahan. Kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya bergerak untuk mundur. Saat ini ia jelas tersadar bahwa Xiaoyan telah menargetkannya. Namun baru saja ia melangkah, tiba-tiba ruang di depannya pun terdistorsi. Dengan segera, sosok Xiaoyan pun segera muncul dengan niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Setelah itu Xiaoyan pun berkata, apakah Chen Xian berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa membunuhnya hanya karena ada seseorang yang melindunginya?